kira malah pernah perhatian, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam saya ucapkan. Semoga hari kalian tetap produktif meski keadaan yang belum kondusif. Saya Bella Maidatul Hanifah sebagai host di sini yang ditemani oleh dua kakak cantik dari Ambalan Pati Ageng. Nah, perkenalan bisa kita mulai dari siapa dulu nih, Kak? Ya, boleh Kak Anin terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Widya Asrianta Putri dari Pangkalan SMA Negeri 1 Pule. Dan saya Astri Mulyawati, biasa dipanggil Astri, dari Pangkalan SMA Negeri 1 Pule. Kalau sekarang ini mungkin Kak Astri sama Kak Anin duduk di bangku kelas berapa ya? Ya, kita duduk di bangku kelas 12 MIPA 3. Ya, benar sekali. Jadi kemarin pada bulan Juli, alhamdulillah saya udah naik dari kelas 11. Jadi sekarang saya dengan Kak Astri sudah berada di kelas 12 MIPA 3. Wah, kalau di istilah keluarga ya Kak, kayaknya bisa dikatakan satu rumah ya Kak? Iya, lebih tepatnya kita satu atap ya. Kalau saya sendiri nih Kak ya, kalau di istilah masyarakat ya Kak, kayaknya kita tetangga Kak. Soalnya saya juga dari kelas 12 MIPA 2. Iya, benar. Nah, tapi kalau di masa pandemi ini kita jarang sekolah ya Kak. Dikatain tetangga nggak ya Kak? Kayaknya bisa juga sih, tapi apa ya? Lebih tepatnya bukan tetangga lagi. Kalau saya ini kan di rumah sama nenek saya ya. Terus saya kan ya namanya sekolah daring. Itu kan pasti kita mainnya HP gitu kan. Jadi itu dikiranya saya nggak sekolah. Dikira saya main HP. Terus saya kalau mau mainan HP, saya padahal itu ngerjain tugas. Itu harus sembunyi-sembunyi dari nenek saya. Soalnya itu katanya nggak mau ngebantuin nenek saya gitu. Soalnya kan HP-nya terus ya Kak. Iya, jadi bener pakai sekali. HP terus pokoknya apa-apa itu tugas sampai apa gitu sampai larut malam, dari pagi sampai malam gitu HP terus gitu kerjain. Nah, kalau dari yang dibilang Kak Anin sama Kak Astri ini tadi ya. Nah, terus peran kita sebagai seorang pramuka di era pandemi seperti ini yang bisa belum berkegiatan di luar dan harus kita bisa berkegiatan ya Kak, cuman kan dari rumah. Nah, suatu cara apa sih Kak biar kita itu bisa tetap produktif meski keadaan sekarang yang belum kondusif? Gimana ya Kak caranya buat kita lebih produktif lagi? Tunggu dulu, kita ini udah ngomongin gimana caranya kita produktif di pramuka gitu kan. Iya. Tapi gimana ini sama teman-teman kita yang di rumah ini udah tahu belum sih apa sih itu pramuka? Wah, benar sekali tuh. Apa mereka sudah paham semua kira-kira? Saya rasa gini Kak, mungkin ada sebagian yang udah paham mungkin ya. Iya. Mungkin ada sebagian yang masih ya cuman Sekedar sekedar tahu, tahu. ya. Nah, sebelum kita membahas podcast pada kesempatan hari ini tentang dunia pramuka, tentunya bukan kita membahas tentang tali temali atau semapur ataupun juga cara membuat pianering ya Kak. Tentunya lebih ke gimana sih bukan tip ya Kak. Gimana sih caranya biar kita tetap produktif meski keadaan yang belum kondusif? Nah, ada suatu cara ya Kak. Nah, caranya nih apa Kak kira-kira? Cara agar kita lebih produktif lagi di pramuka ya? Iya Kak. Gimana ya? Apalagi? Sekarang kan itu ya, kita sekarang itu sedang diberlakukan PPKM di Jawa dan Bali. Nah, sekarang kita di Jawa Timur kan, ini sudah nggak asing lagi gitu sama yang namanya PPKM. Apa sih PPKM? Itu loh PPKM yang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oh, aku kira malah pernah perhatian kemudian menghilang. Wah, Kak Astri nih, jadi saya kena mental. Iya. Nah, kalau Kak Bella, apa nih menurut Kak Bella PPKM? Kalau saya pikir ya Kak, dari apa yang sudah dikatakan Kak Anin tentang PPKM, pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat, Iya. Kak. Nah, dari Kak Astri pernah perhatian kemudian menghilang.
pikiran saya kak, itu ada cara kak, ada cara kita biar tetap produktif. Itu dengan apa kak? Dengan PPKM. Apa tuh PPKM menurut Kak Bella? Gini ya kak, mungkin kita bisa membuat penjadwalan, terus pembelajaran, terus kerjakan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi. Gimana nih kak? Kayaknya itu ide bagus juga sih kak. Terus maksudnya gimana gitu bisa kita berikan pandangan untuk mereka yang sedang menonton podcast kita kali ini. Gimana kak Anin sama kak Asri tentunya masih penasaran kan? Semua bingung. PPKM bisa diterapkan ketika Iya, ini masih baru banget loh di telinga aku. PPKM kan biasanya itu ya yang pembatasan itu, tapi Iya banget. ini diterapkan di pramuka, kayak masih baru banget gitu. Benar banget kak. Jadi gini kak, yang pertama adalah penjadwalan ya kak. Iya. Iya. Kalau saya rasa itu gini kak, kita tuh udah nggak asing lagi sama sebuah aplikasi ini kak. Mungkin tentunya kak Astri, kak Anin juga udah punya aplikasi ini. Nah, apa nih kak? Apa sih aplikasinya? Pasti TikTok nih. Pasti Instagram. Bukan. Nih, kebanyakan daring di rumah scroll TikTok sama Instagram. Iya bener banget sih. Jadi gini kak, aplikasi ini tuh udah nggak asing lagi di kalangan tua maupun muda. Terus apa itu kak? Itu kak, logonya hijau kak. Kucing pasti ini. Iya bener. Bukan. Terus apa dong kak? Aplikasinya hijau, ada gambarnya telepon. Apa nih kak? Oh, pasti WhatsApp. Bener banget. Oh, Jadi WhatsApp. Terus gimana nih? Kita membuat penjadwalan dengan WhatsApp. Mungkin penasaran kan kak ya? Iya gimana sih Kita caranya? bisa. WhatsApp bukan sekedar chatting sama doi ya guys. Iya. Kita bisa bikin WhatsApp jadi media penjadwalan. Biar time is money. Waktu adalah uang. Jangan gunakan waktu buat nungguin chatting dari doi. Bener. Iya enggak kak? Jadi gini, dengan sebuah metode ini kita itu caranya dengan gini kak. Kita buat grup WhatsApp yang isinya itu adalah hubungan diri kita sendiri sama teman-teman kita itu yang udah ikut pramuka. Nah, terus gimana kak? Efektif nggak? Ya enggak lah, soalnya masih ada cara lagi kak. Setelah itu kita itu bisa share poster-poster kak, poster-poster lomba. Misalnya lomba podcast, lomba pidato, lomba bikin Biar mungkin. ada daring gitu. Pokoknya ya gitulah. Nah, setelah itu kita itu buat list atau penjadwalan atau schedule gitu kak ya. Itu misalkan bulan Agustus ada peringatan Hari Pramuka, ada lomba membuat pioneering gitu. Nah, di buat list. Nah, bulan ini ada lomba A. Nah, bulan September ada lomba B. Nah, kita buat list di grup tersebut. Nah, tentunya itu saya rasa lebih efektif kak. Karena gimana? Karena kita lebih leluasa untuk bikin jadwal dan lebih leluasa untuk membahas apa sih lomba yang perlu kita ikuti meski kita belum bisa berkegiatan di rumah, dan tentunya dengan menggunakan sebuah benda satu ini. Bener banget, Iya, bener banget. dan saya rasa ya kak, dibandingkan kita buat list di kertas, mbak, kita lebih efisien dan lebih mudah dengan menggunakan media Iya sosial. sih bener banget itu. Soalnya kalau kita list di kertas kadang kita suka lupa naruhnya di mana, terus kita bila kita bawa pas hujan gitu kebasahan nanti juga akan hilang gitu tulisannya dan lupa apa aja sih. Ya, nah, kalau menurut Kak Anin lebih efektif kita bikin list di kertas apa lebih efektif kita bikin list di WhatsApp? Sebenarnya kalau menurut saya itu sama-sama efektif ya. Cuman gini, kalau di kertas bener itu kata Kak Astri, mungkin nanti bisa hilang tulisannya, atau kita kalau cuma nulis di kertas gitu kan bisa hilang kertasnya itu, kecuali kalau di buku. Tapi di handphone juga gitu sih. Kalau menurut saya ya, handphone bisa hilang juga guys. Handphone bisa hilang juga, tapi mungkin memang lebih efektif
handphone daripada kertas. Soalnya ini udah globalisasi. Iya, udah sepatutnya untuk Mengikuti perkembangan zaman. iya, para pemuda ini menggunakan gadget dengan sebaik-baiknya, tidak hanya untuk scroll TikTok mungkin atau menonton video yang tidak berfaedah gitu. Wah, Kak, kayaknya pengalaman pribadi nih, Kak. Iya, ini sering pengalaman pribadi, nggak apa-apa ya. Curhat nih ceritanya. Iya, Kak. Terus tapi dengan satu catatan nih, Kak. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh gadget kita. Bener banget. Soalnya gini, Kak, bangun tidur HP-nya duluan yang dicek. Iya, pertama kali dipegang HP ya. Oke, jadi itu ya, Kak. Pembuat penjadwalan di WhatsApp tersebut. Nah, dengan satu catatan yaitu tadi. Nah, yang kedua adalah Pembelajaran. Nah, gimana nih menurut Kak Astri? Kalau menurut saya sendiri ya, untuk masa pandemi ini terus buat pembelajaran tentang pramuka agar kita lebih produktif, tentunya kita bisa memanfaatkan gadget kita juga dengan cara kita mencari di internet, kan juga itu bisa menambah wawasan kita, bisa mencari di YouTube ataupun di aplikasi yang lain, misalnya di TikTok atau Instagram juga ada. Misalnya kita cari lomba-lomba atau event-event apa, itu akan ada di sana. Banget ya, Kak Astri. Saya juga setuju seperti yang dikatakan Kak Astri tadi. Sekarang tuh kita nonton YouTube ya, Kak. Kita nonton film di YouTube aja, itu dapat pembelajaran, Kak. Oh, iya enggak? benar banget. Nah, apa sih pembelajarannya? Ini, Kak. Misalnya kita nonton film. Secara tidak langsung kita tuh udah dapat pembelajaran, Kak. Ya, dengan pesan moral yang disampaikan oleh film tersebut. Iya, benar sekali. Jadi setiap nggak cuma dari video ya, buku pun, dari kegiatan sehari-hari pun kita itu sudah ada pembelajaran, ya kan? Iya, benar. Ya, jadi dari masa lalu itu udah bisa jadi pembelajaran untuk kita di masa depan gitu. Iya. Dan tentunya ini, Kak, orang sukses pun sebelum ia sukses Pasti ada juga belajar. Iya, benar. Nggak mungkin. Landasannya itu pada dasarnya itu belajar. Kita kalau mau sukses, mau jadi kaya gitu juga harus belajar. Kaya gitu. yang jelas nggak kayak monyet ya, Iya, Kak? benar. Iya, benar banget nih. Seperti yang dikatakan Kak Astri dan juga Kak Anin. Pembelajaran itu sangat perlu, dan istilahnya itu kayaknya kalau hukum di agama itu kayak wajib gitu ya, Kak? Iya. Wajib. Kayaknya tuh kalau istilah belajar nggak ada batasan untuk belajar. Orang tua aja masih harus tetap belajar, ya nggak, Kak? Iya, benar. Nah, terus kalau kita udah belajar ya, Kak, kita tuh udah dapat pengalaman tentunya. Nah, gini, Kak, satu misal kita itu buat pioneering. Sebelum kita buat pioneering, tentunya kita kan juga harus melakukan pembelajaran gimana menggunakan simbol yang benar, ikatan yang benar, ya enggak, Kak? Iya, benar. Dan itu kan itu sebelumnya ya, Kak Bella. Iya. Jadi setelah pioneering itu jadi, itu juga harus ada pembelajaran lagi. Kita belajar tuh nggak sampai itu aja gitu. Kita udah tahu ini, yaudah kita Mantap di situ. Iya, gitu. jangan puas. Jadi teman-teman, kalau kita belajar itu jangan puas cuma dapat ilmu itu. Kita harus kulik lagi apa yang kita belum bisa, itu harus kita pelajarin lagi. Iya, benar banget, Kak Anin. Nah, kalau orang Jawa bilangnya gini ya, Kak, ilmu renek MTE gitu ya, Kak? Iya, benar. Orang Jawa lewat nih, Bos. Iya, Kak. Setelah pembelajaran tadi ada kerjakan. Iya. Gimana nih kalau istilah kerjakan? Gimana? Ya, pasti teman-teman yang di rumah juga kepo kan? Apa sih kerjakan setelah kita melewati yang namanya penjadwalan, kita melewati yang namanya Pembelajaran. Iya, betul sekali. Jadi kerjakan di sini. Jadi tadi kan kita sudah membuat grup ya di WhatsApp. Ya, ke WhatsApp.
Terus di grup WhatsApp tersebut kita sudah menge-share itu poster-poster. Ya jadi itu kita bisa memilih-milih. Kita bisa memilih-milih lomba yang cocok buat kita. Kita juga harus melihat diri kita sendiri nih. Kita bisanya di lomba yang mana, kita minatnya di lomba yang mana, kita mampu nggak di lomba ini. Jadi kita harus memilih-milih. Terus nanti kita bisa tadi kan di situ di grup tersebut sudah ada list ya. Iya. Jadi kita harus mengelis jadwal kita sendiri. Kita mau ikut lomba yang mana itu harus kita pilah-pilah sendiri. Iya, sesuaikan kemampuan. Ya benar Ya. sekali. Jadi setelah kita mengelis, kita mau ikut lomba apa saja, lalu kita harus apa yang kedua tadi? Ya benar banget, pembelajaran. Jadi kita kalau mau ikut kegiatan atau mau ikut lomba tanpa kita belajar, itu kayak apa ya? Ada yang kurang gitu Iya, ya. bener banget. Terus ya gitu, pokoknya kita harus kalau mau ikut kegiatan, mau ikut lomba gitu kita harus belajar. Itu salah satu Pada kunci dasarnya, iya. banget itu. Terus ya kayak Pancasila gitu, kerjakan ini tuh nggak bisa lepas gitu dari penjadwalan sama pembelajaran. Kalau kita tidak tahu jadwal, kita tidak belajar, kita ya tidak mungkin bisa mengerjakan apa yang ingin kita kerjakan tersebut. Benar nggak? Benar, benar banget. Bener. Dan kayaknya gini Kak, tentunya dengan kita mengerjakan itu kita harus ada yang namanya time management ya Kak. Iya, Kayak benar banget. gunakan waktu sebaik mungkin biar waktu kita itu bermakna. Kok bermakna ya? Iya. Iya, benar banget yang dikatakan sama Kak Bella. Tadi kan sudah di penjadwalan itu sudah ada poster-poster lalu mengelis. Kalau kita tidak ada time management, mungkin ada lomba atau kegiatan yang waktunya itu sama, tapi kita kan tidak melihat waktunya. Itu bisa saja kita crash, iya, gitu. Iya, benar banget ya Kak Asti. Iya. Kalau istilah Jawa lagi nih ya Kak. Istilah Jawa lagi yang dikatain sama Kak Astri sama Kak Anin tuh gini Kak, ngeten. Iya. Jawa banget nih, Jawa. Emang Kan dari tadi udah Jawa. bilang Jawa lewat nih bos. Nah, kerjakan itu berarti penting ya Kak. Iya, itu Iya. penting banget. Itu kayaknya udah kalau kita nanam padi tuh, itu udah isi banget gitu, udah hampir tua gitu. Pokoknya itu udah kayak puncaknya dari penjadwalan sama pembelajaran itu tadi. Itu kerjakan namanya. Kerjakan. Iya. Dan kayaknya gini Kak, kalau udah planning, udah belajar, kalau nggak dikerjakan sia-sia, bener nggak? Iya, Benar banget. sia-sia banget itu. Terus kalau istilah Jawa lagi nih Kak, tahu nggak apa? Puwa-puwa Kak, tahu nggak puwa-puwa? Apa itu Kak aku buat? Itu Iya. sia-sia. Iya, Oh, sia-sia. sia-sia. Coba bagian mana nih Kak? Iya, nggak ngerti soalnya. Ya gitu deh Kak. Pokoknya kerjakan, penting nih dikerjakan. Kalau udah ada planning, nggak dikerjakan, rugi. Ya, Iya, rugi ngerti banget. banget. Selanjutnya yaitu Mengevaluasi. Yang terakhir, mengevaluasi. evaluasi. Kalau mengevaluasi boleh berpendapat nggak Kak nih? Iya, boleh banget. Silakan. Mas. Kepo nggak? Enggak deh. Aduh, garing ya. Gimana ya? Saya juga gitu kok garing. Maaf. Mungkin saya kepo, tapi teman-teman yang di rumah ini pasti lebih kepo dari kita Iya, berdua. kayak gini Kak. Gak apa-apa dibilang garing. Emang kita kan gak lagi ngelawak ya nggak? Iya. Terus di sini juga di dalam ruangan guys, jadi nggak kehujanan kita jadi garing aja gitu. Iya, garing banget. Aduh, garing ya Kak. Iya. Bentar ya Kak, ketawa dulu. Maaf. Gini Kak, mengevaluasi ya Kak. Mengevaluasi itu kalau ada di benak saya itu kayaknya kalau udah mengerjakan sesuatu Iya. kita nggak mengevaluasi itu kayaknya itu gini Kak, gimana sih kita kalau ke depannya kita itu biar kegiatannya lebih bagus lagi. Nah, kita perlu mengevaluasi Kak, tentunya Iya, biar gimana biar kegiatan ke depan kita itu Lebih lebih baik lagi Iya tentunya. nggak, Kak? Iya benar. Nah, gimana nih kalau mengevaluasi itu sangat penting menurut Kak Anin, bener nggak? Bener banget. Jadi kita itu kalau melakukan suatu kegiatan
itu tidak mungkin ya kita itu sempurna, bener nggak? Iya, benar. Jadi Nggak ada setiap yang kita sempurna. melakukan lomba, setiap kita melakukan kegiatan, itu pasti ada kesalahan, dan itu ya kita namanya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Jadi kesalahan tersebut kita harus iya, dan jadi dari kesalahan tersebut itu harus kita evaluasi. Benar yang dikatakan Kak Bella, untuk supaya kegiatan yang akan datang itu akan lebih baik dari kegiatan yang sebelumnya tadi. Terus evaluasi itu juga menjadi sebuah pembelajaran. Jadi bukan saja kegiatan dari hidup hidup saja seperti ini ya, itu kan pasti ada masa lalu. Itu kalau kalian inget-inget aja, itu pasti ada kesalahan. Nah, kesalahan itu bisa loh kalian evaluasi, terus nanti di masa depan itu jangan lagi diulangi. Pasti hidup kalian akan lebih akan lebih bermakna gitu bagi orang lain, terus juga akan lebih bermanfaat gitu. Iya, benar juga itu. Terus kalau kita bisa mengevaluasi dari kegiatan-kegiatan kita itu, kita bisa menjadikan pembelajaran dari situ, terus jadi kedepannya lebih baik lagi gitu juga. Ya, tentunya mengevaluasi merupakan kegiatan yang perlu kita lakukan ya. Iya, penting Iya, banget penting itu. banget. Itu malah penting banget. Malah kayaknya kunci dari keberhasilan Iya, mengevaluasi. Evaluasi Iya. diri kita sendiri. Kayaknya ya harus buat sebuah contoh ya Kak. Sebuah contoh tadi saya bilang bikin pioneering. Iya. Kayaknya gini Kak, kita bikin pioneering ya. Kita juga perlu mengevaluasi Kak. Mengevaluasi gimana sih caranya bikin pioneering yang lebih keren lagi, lebih bagus lagi. Caranya dengan mengevaluasi pioneering yang sebelumnya kita gunakan, kita buat maksudnya. Iya, benar banget. Soalnya kita kalau bikin pioneering ya Kak, Ya. itu tidak mungkin. Saya katakan tidak mungkin. Tidak mungkin Kak. Tidak mungkin kita satu kali buat itu, apalagi untuk yang pemula ya. Kalau yang udah profesional sih itu mungkin saja. Perlu ya Kak. Iya, itu mungkin saja. Yang saya katakan ini yang masih pemula seperti halnya kita ini. Amatir ya Kak. Iya. Jadi kalau kita bikin pioneering itu tidak mungkin satu kali kita mengikat itu langsung kuat. Tidak mungkin satu kali kita mengikat itu ikatannya langsung benar. Jadi kita harus mengevaluasi begitu. Nah, tentunya mengevaluasi adalah suatu kegiatan dari kegiatan yang dari penjadwalan, terus pembelajaran, terus kerjakan. Nah, yang terakhir adalah mengevaluasi. Tentunya kegiatan itu merupakan kegiatan akhir dari sebuah planning kita. Iya, seperti halnya puncaknya. Puncak, seperti yang dikatakan Kak Anin tadi. Puncak Dari sebuah padi mangrove. Iya. Iya. Sudah saatnya panen. Sudah saatnya panen. Nah, Terus kita juga ada pembelajaran lagi nih dari padi. Apa juga? Padi itu kalau udah makin tua itu makin Merunduk. iya benar banget. Jadi kalau kita itu udah semakin kita ilmunya banyak nih. Kita itu ya harus seperti padi, harus menunduk. Kita tidak boleh sombong. Kita punya ilmu tapi kita tidak boleh sombong. Mungkin kalau kita punya ilmu terus kita bagi-bagikan ke orang lain itu akan lebih bagus. Soalnya itu kan bermanfaat juga ya bagi orang lain. Bener banget kata Kak Anin. benar banget nih dia Kak. Kayak kalau pepatah itu bilangnya gini Kak. Sepandai-pandai tupai melompat, apa Kak? Pasti akan jatuh juga. Jadi ya gitu ya Kak, pokoknya ya evaluasi lah. Setelah melakukan kegiatan adalah evaluasi. Iya. Nah, evaluasi sebenarnya kalau kita terapkan itu memang benar juga Kak, biar kedepannya kegiatan kita itu lebih baik lagi. Iya. Kalau Misal ya, kalau kegiatan kita sekarang ini sudah baik, terus kita evaluasi, itu tidak menutup kemungkinan kegiatan kita selanjutnya itu akan sempurna mungkin ya. Bisa jadi itu Kak. ya kayak yang saya katakan sebelumnya tadi ya Kak, orang sukses pun kalau tidak mengevaluasi maka ya nggak bakalan jadi sukses. Iya, nggak akan terus berkembang. Berevaluasi. Jadi intinya evaluasi ini sangat penting ya. Penting banget. Penting banget. Saking pentingnya setelah kita melakukan kegiatan kita juga harus melakukan evaluasi. Nah, gimana nih teman-teman yang ada di rumah?
udah melakukan kegiatan PPKM belum? Tentunya bukan PPKM pemberlakuan Pembatasan kegiatan masyarakat. dan juga bukan PPKM. PPKM apa sih kak? Jadi Iya, tidak usah diingat-ingat, soalnya itu menyakitkan hati ya. Iya, Itu menyakitkan hati, itu tidak usah diingat-ingat. kalau itu hanya kenangan saja. Iya, benar banget. lupa ya Kak? Kalau soal asmara tuh lupa. Iya, soalnya Soalnya mohon maaf nih ya, saya tuh belum pernah loh ya. iya, kakak yang satu ini belum pernah merasakan asmara. Indah kak, beneran indah. Iya. Mohon maaf ya, tapi saya belum pernah nyicipin. Boleh dicoba. Mungkin boleh dicoba ya kak. Jadi gitu ya kak, intinya pokoknya ada suatu strategi atau cara biar pramuka itu tetap produktif meski keadaan belum kondusif dengan cara PPKM. Nah, tentunya itu adalah PPKM penjadwalan, Pembelajaran, kerjakan, dan mengevaluasi. Nah, keren nih kak, PPKM. Aduh, apa sih Iya. PPKM? Keren juga ya. Bisa diterapkan nih. Bisa kalian terapkan setelah kalian menonton video ini. Gimana? Mau menonton PPKM nggak? Mau dong. Udah. Pasti yang di rumah juga udah bosan kali ya, kan pramuka biasanya kan identik dengan apa ya, outbound, kita Iya. mainnya tuh di lingkungan luar gitu. Terus semenjak pandemi ini kan kita diharuskan tetap tinggal di rumah gitu, jadi semuanya pasti juga udah kangen nih untuk berkegiatan. Terus ini PPKM ini boleh nih dicoba untuk kalian yang udah kangen sama kegiatan kepramukaan. Iya, bener banget kan Kak Ani. Duh kak, kayaknya udah lama ya kita bicara-bicara. Iya. Mungkin Udah yang di kayak rumah kerasa, bosan tapi juga. masih asik nih. Iya. Chatting terus nih. Ya berhubung karena kita udah lama kita bicaranya, mungkin perutnya udah Keroncongan juga nih Kak. Ari lapar kah? Lapannya sih enggak sih ya kak, tapi haus banget ini. Udah kering. Aku sudah keroncongan nih. Mulai Ini kak, keroncongan juga ini nih. kak. Aduh, jangan lapar kak. Jangan sampai kayak lapar karena ada perut yang harus kita jaga. Iya, iya. Nah, berhubung kedua kakak-kakak cantik kita yang udah Lapar dan haus. udah lama menemani kalian, jadi pamit undur diri ya kak ceritanya nih. Iya. Bisa kita lanjut atau kita teruskan mungkin di next time kemudian hari. Gimana sih caranya biar pramuka lebih produktif meski keadaan yang belum kondusif. Ada kurang lebihnya dari kata-kata kita tadi kak, kita tidak menyinggung perasaan siapapun dan dari pihak manapun, dan mungkin itu suatu kesalahan yang mungkin tidak sengaja kami lakukan. Nah, saya Bila Maida Nifas sebagai host di sini mewakili Kak Astri dan juga Kak Anin pamit undur diri, dan untuk kalian yang ada di rumah tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap produktif meski keadaan sekarang yang belum kondusif. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jaga mood, dan salam pramuka.